wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Sinurat dengan NIM A1D52342. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang strategi pembelajaran di kelas. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengelolaan kelas yang efektif dan bagaimana komunikasi antara guru dan peserta didik di kelas, serta bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah bagaimana sih strategi pengelolaan kelas yang efektif tersebut. Nah, pengelolaan kelas yang efektif dapat dicapai dengan cara yang alami dan sederhana. Salah satunya itu adalah menciptakan suasana kelas yang ramah dan terbuka. Guru perlu berkomunikasi dengan jelas, memastikan instruksi mudah dipahami oleh siswa. Seringkali guru dapat menggunakan kalimat singkat dan langsung untuk memberikan arahan sehingga siswa tidak merasa bingung. Mencontohkan perilaku yang diharapkan juga penting. Siswa cenderung meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, guru bisa menunjukkan sikap sabar, menghargai, dan sopan di dalam kelas. Sikap guru tersebut akan membantu membentuk perilaku positif di kalangan mahasiswa tersebut. Rutinitas harian di kelas juga dapat membuat suasana belajar lebih teratur. Jika siswa sudah tahu apa yang diharapkan dan bagaimana cara berperilaku setiap hari, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan aturan kelas. Rutinitas seperti salam pagi, waktu belajar yang terstruktur, dan penutupan pelajaran secara konsisten dapat membantu menciptakan keteraturan tanpa perlu banyak instruksi. Peran guru dalam mengelola kelas akan mempengaruhi proses pembelajaran. Hal ini menantang para pendidik untuk mengelola kursus sambil mempertimbangkan keragaman kepribadian siswa, kebutuhan mereka, dan gaya belajar mereka. Sebuah kelas harus dikelola dengan baik agar pembelajaran berjalan dengan baik dan efektif. Dalam upaya mereka untuk menggunakan potensi kelas, memperlihatkan siswa secara dekat, dan mengenal mereka satu persatu, pendidik berusaha untuk menghindari perilaku siswa yang mengganggu proses belajar. Untuk membuat pembelajaran lebih efektif, pengelolaan kelas adalah bagian dari proses pembelajaran. Pendidik berusaha untuk membuat dan mempertahankan lingkungan pembelajaran yang ideal dan menyenangkan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan tercapainya. Nah, kita masuk ke dalam yang kedua, itu menjelaskan bagaimana komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik terjadi ketika ada hubungan yang terbuka, saling menghargai, dan penuh pengertian. Ini bisa dimulai dengan mendengarkan siswa secara aktif. Ketika siswa berbicara, guru sebaiknya akan memberikan perhatian penuh, menunjukkan minat, dan merespon dengan penuh empati. Siswa akan merasa dihargai dan lebih nyaman untuk berinteraksi. Komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, di mana peserta didik merasa nyaman untuk berinteraksi dan belajar. Komunikasi ini melibatkan beberapa aspek penting seperti keterbukaan, empati, penggunaan bahasa yang sesuai, dan pemberian umpan balik yang membangun. Pertama, keterbukaan sangat penting agar peserta didik merasa nyaman menyampaikan pendapat ataupun pernyataan mereka. Guru sebaiknya mengajak peserta didik untuk bertanya jika ada materi yang tidak dipahami dan tidak ragu mengungkapkan pendapatnya. Misalnya, saat menjelaskan materi yang sulit, guru akan bisa mengatakan, apabila ada yang tidak jelas, silakan bertanya kapan saja. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa tidak dianggap atau tidak mampu jika mereka memiliki pertanyaan. Dan yang kedua adalah empati. Empati ini juga berperan dalam komunikasi yang efektif. Guru yang berempati memahami perasaan dan kebutuhan peserta didik. Misalnya, ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, guru bisa memberikan motivasi ataupun menawarkan bantuan. Guru dapat mengatakan, "Saya melihat kamu mengalami kesulitan. Mari kita coba cara lain dan menyelesaikan ini bersama." Sikap ini akan membuat peserta didik merasa diperhatikan dan lebih termotivasi untuk berusaha. Ketiga, bahasa yang sesuai dan mudah dipahami sangat membantu dan membangun motivasi yang baik. Guru sebaiknya menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik. Contohnya, dalam kelas anak-anak, guru bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan sesekali melibatkan contoh dari kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan konsep yang abstrak. Keempat, pemberian umpan balik yang membangun
membangun juga penting untuk meningkatkan semangat peserta didik. Guru bisa memberikan pujian atas usaha yang telah mereka lakukan dan memberikan saran untuk perbaikan tanpa membuat peserta didik merasa gagal. Misalnya, alih-alih mengatakan, jawaban kamu salah, guru bisa mengatakan, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tetapi coba perhatikan bagian ini, mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan merasa lebih termotivasi dan untuk mencoba lagi tanpa merasa tertekan. Kita masuk ke dalam rumusan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif berarti membuat semua siswa merasa diterima dan nyaman apapun perbedaan yang mereka miliki. Guru bisa melakukannya dengan beberapa cara sederhana. Yang pertama, penting untuk selalu menghargai perbedaan. Setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda. Sebagai guru, kamu bisa terbuka terhadap pembelajaran ini. Misalnya, dengan mendengarkan cerita dari siswa tentang tradisi mereka dan memberikan kesempatan kepada siswa yang mungkin memiliki kebutuhan khusus untuk belajar dengan cara yang sesuai bagi mereka. Selanjutnya, mereka akan diberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa. Jangan membatasi siapa yang bisa berpartisipasi atau mengerjakan tugas hanya karena perbedaan kemampuan. Suasana kelas juga harus aman dan mendukung. Siswa perlu merasa nyaman untuk berpartisipasi tanpa khawatir akan dihakimi ataupun diejek. Jika mereka melakukan kesalahan, beri tanggapan yang mendorong mereka untuk mencoba lagi, sehingga mereka tidak takut gagal. Selain itu, kerjasama antara siswa sangat membantu, melibatkan mereka dalam aktivitas bersama, sehingga mereka bisa saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Ini akan menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara mereka. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif berarti membangun suasana di mana semua peserta didik tanpa memandang perbedaan mereka merasa diterima dan didukung untuk belajar bersama. Untuk membuat lingkungan yang inklusif, guru perlu memahami latar belakang, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Selain itu juga penggunaan metode pembelajaran yang beragam membantu semua peserta didik memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Guru akan menggabungkan penjelasan lisan, gambar, video, ataupun alat peraga dalam satu sesi. Dengan begitu, peserta didik yang lebih mudah memahami materi secara visual ataupun kinestetik dapat belajar dengan lebih efektif. Baik, kesimpulan dari rumusan yang saya jelaskan tadi adalah tentang strategi pembelajaran adalah bahwa kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan guru dalam mengelola kelas dengan baik, berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan siswa, serta menciptakan lingkungan yang menerima semua perbedaan. Dengan pengelolaan yang baik, siswa dapat belajar dengan lebih fokus. Komunikasi yang terbuka membuat siswa merasa nyaman untuk bertanya ataupun berbagi, dan lingkungan yang inklusif akan memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari latar belakang ataupun kemampuan, merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Baik, demikianlah video pembelajaran yang bisa saya sampaikan tentang strategi pembelajaran dalam kelas pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak positif bagi masyarakat dan pada diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.